adalah edukasi. Edukasi artinya pemberian pengetahuan. Nah, di sini edukasi tentang pencegahan dan penanganan tuberkulosis. Berarti yang kita bahas adalah mengenai penyakit tuberkulosis atau biasa kita kenal dengan TB atau TBC atau batuk flek sama, atau paru-paru basah kurang lebih sama, mirip. Ya. Jadi kalau sudah ketemu istilah-istilah itu ya merujuknya kurang lebih di TBC, ya. Jadi apa itu TBC? TBC itu merupakan suatu penyakit yang menyerang paling umum itu paru-paru, tapi bukan berarti dia hanya bisa menyerang paru-paru, tapi bisa juga menyerang organ yang lainnya. Hanya 80% dia menyerang paru-paru dan disebabkan oleh bakteri. Jadi dia penyebabnya ini bakteri. Bakteri yang dikenal dengan nama Mycobacterium tuberculosis. Jadi kalau ditanya apa penyebabnya, penyebabnya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi dia bukan virus, bukan parasit seperti cacing, tetapi dia adalah bakteri. Namanya apa tadi ibu-ibu? Kasih keras lagi, namanya apa? Mycobacterium tuberculosis. Jadi kalau ditanya kadernya apa penyebabnya dari TBC? Bakteri Mycobacterium tuberculosis. Namanya sama, ingat tadi tuberculosis. Terus bagaimana cara penularannya? Jadi karena 80-90% dia dari paru-paru, jadi penularannya itu dengan namanya droplet. Ya. Jadi dengan droplet, bukan dengan menyentuh sentuhan, tidak. Kalau cuma bersentuhan dengan pasien tidak masalah. Ya. Terus bukan dengan berhubungan seksual, ya. Tidak. Tapi kan kalau sambil kita bersentuhan bicara ya, tetap keluar karena dia dari droplet. Droplet itu artinya dari bagian mana? Dari udara yang dikeluarkan pada saat kita berbicara. Pertama berbicara, kedua bersin, ketiga batuk. Ya. Jadi jangan pikir karena kita berbicara biasa artinya dia tidak ada kuman yang keluar. Ada kuman yang keluar. Semakin tinggi infeksiusnya, infeksius itu adalah pada saat kita pemeriksaan dan hasilnya ada namanya positif 3, positif 2, positif 1, maka semakin tinggi juga kemampuannya untuk menyebarkan virus atau salah, menyebarkan bakteri karena penyebabnya kan bakteri ya. Jadi yang bagaimana penularannya? Yang pertama, apabila orang yang mengidap TBC sedang batuk, jadi pas masih duduk-duduk tiba-tiba dia batuk. Batuknya yang dia keluarkan itu bisa menularkan. Ya. Nah, batuknya jadi kuman TBC yang sudah keluar dari batuk, berbicara dan bersin tadi itu dia bisa bertahan di udara yang seperti ini, udara yang tidak terkena sinar matahari, misalnya udara yang lembab, udara pada keadaan gelap, itu bisa sampai 6 jam paling lama. Tapi rata-rata dia 1-2 jam. Makanya itu butuh sinar matahari harus masuk. Karena kalau kena sinar matahari dia keluar paling 5 menit dia mati. Nah, kemudian kalau kuman atau bakteri yang keluar itu dia terhirup oleh seseorang yang kondisi imunnya lagi rendah, misalnya satu, kondisinya dia lagi sakit atau lagi kurang enak badan, itu berarti imunnya masih rendah. Kedua, kondisi dia masuk dalam kategori 1, lansia, 2, ibu hamil, 3, anak-anak, itu lebih mudah terkena TBC. Itu karena orang-orang yang kondisi imunnya turun, ya. Jadi tidak serta-merta. Kalau kondisinya kita fit, kalau yang keluar yang kita hirup hanya sedikit, bisa jadi kita tidak kena. Tapi kalau kondisinya kita tidak fit, kita tidak tahu toh, melepas masuk, bisa jadi kita kena. Jadi penularannya tadi ibu-ibu ya lewat droplet. Jadi pasien yang batuk, bersin atau berbicara, dia punya potensi untuk menularkan. Ya, maka dari itu penting setiap pasien kalau berinteraksi dengan orang lain harus menggunakan masker. Kalau susah untuk mendapatkan masker medis, kita bisa meminimalisir dengan menggunakan masker kain sambil berjarak. Itu nanti yang kita sampaikan kepada
pasien-pasien yang kita temukan, misalnya ada keluarganya pasien kan? Kalau punya keluarga yang pasien, tolong selalu ingatkan untuk pakai masker atau ketika dia berbicara. Ya, karena penyakit ini dia tergolong penyakit yang satu sangat menular, dua berbahaya. Kenapa? Menular, jadi dia bisa menulari satu rumah dan bisa menulari satu kampung dan kita tidak tahu. Terus yang kedua berbahaya karena dia gampang menimbulkan komplikasi. Selain itu pengobatannya lama. Ya, pengobatannya tidak kayak penyakit yang lain, satu kali minum obat sembuh, tidak. TBC itu nanti pengobatannya bisa sampai 1 tahun, bisa dari 6 bulan. Nanti kita bahas belakangan. Next. Oke, jadi apa gejalanya? Ini gejalanya. Ini yang harus ibu-ibu peka untuk lihat. Tidak, yang pertama untuk keluarganya, yang kedua untuk masyarakat sekitar. Karena di sini kader semua sob. Jadi kapan ketemu? Ibu sudah berapa lama batuk? 2 minggu. Oh, sarankan ke puskesmas. Kalau dia tidak mau ke puskesmas, laporkan ke pihak puskesmas. Kita nanti kan ada grup, jadi laporkan saja di sana. Ya. Jadi apa gejalanya? Yang pertama, batuk lebih dari 2 minggu. Ya. Sekarang tidak jelas mau dia kering, mau dia berdahak. Kalau sudah batuknya lebih dari 2 minggu, kita periksa. Kalau periksa hasilnya negatif, ya obati biasa. Kalau periksa dan hasilnya positif, ya kita obati sesuai dengan protap dengan penanganan TBC selanjutnya sebentar yang saya jelaskan. Ya, jadi batuk lebih dari 2 minggu. Kedua, batuk berdarah. Jadi pas batuk, keluar darah. Bedakan sama muntah darah ya ibu. Kalau muntah darah itu keluar darah. Kalau batuk darah, darahnya itu merah segar, pink. Tapi kalau muntah darah, darahnya itu biasa warna hitam, coklat. Terus kalau cuma flek-flek sedikit, nah kita tunggu lagi. Kalau ada kejadian kedua kali dia masih yang sama, oh berarti itu yang harus kita periksa. Oke, sudah berapa gejalanya? 2 minggu. Yang pertama apa tadi? 2 minggu. Nah, yang kedua? Nah, yang ketiga sesak nafas. Ya, sesak nafas yang tidak bisa dijelaskan, kambuh terus sesak nafasnya. Tapi bukan asma. Kalau asma kan biasanya dari lahir, ada riwayatnya. Nah, tapi kalau sesak biasanya ada dulu 2 gejala yang lain. Ada gejala batuk lamanya dulu, tiba-tiba muncul sesak. Nah, maka itu kemungkinan dia TBC. Maka dari itu, kalau sudah dapat pasien yang ada 3 gejalanya ini, yang paling pertama, sarankan untuk bapaknya pakai masker. Habis pakai masker, jangan meludah sembarang, jangan batuk sembarang. Ya, jangan, kan kadang-kadang kita tidak tahu tiba-tiba, tiba-tiba, tiba-tiba ini, karena kan kadang-kadang saya juga begitu. Tapi ketika sudah punya kondisi riwayat yang 3 ini tadi, ingatkan untuk selalu buang ludah di tempat yang tidak terlalu ramai, terus yang terkena sinar matahari. Terus jangan lupa pakai masker, bicara hati-hati, jaga jarak. Pada saat kalau sudah dapat kasus yang kita curigai, kita masih curigai ini ceritanya, belum kita periksa. Ya. Terus selanjutnya, berat badannya berkurang drastis. Berat badan berkurang drastis ini tidak perlu timbang ibu-ibu. Kadang-kadang bagaimana kita mau tahu, tapi tidak ada timbangannya kita di rumah. Tidak usah timbang. Ukurnya itu adalah lihat saja orangnya. Bisa kelihatan itu kalau dia sudah kurang dari 10% berat badannya turun, itu biasanya bajunya longgar, mukanya kusut, mukanya kusut, tidak segar, tidak fresh. Nah, itu yang disebut dengan berat badan berkurang secara drastis. Hanya gejala-gejala yang 3 di bawah ini itu dia muncul setelah ada gejala 3 di atas. Jadi kalau apalagi sudah dapat gejala berat badan berkurang drastis dan yang selanjutnya keringat malam, sudah ini suruh cepat-cepat pergi di puskesmas. Tapi kan ibu-ibu kader ini ceritanya, kalau sudah tahu ada suspek begitu, jangan datang-datang tidak pakai masker. Tiba-tiba, kau itu mau TBC, mau pergi tidak pakai masker. Jangan. Jadi kalau ketemu yang begitu sama saja kita bunuh diri. Kita mau minta-minta sakit. Jadi pakai maskernya. Ya, mau pakai masker kain baru bilang, tapi jangan juga bilang kamu itu TBC, tidak, jangan. Bilang saja, kamu nih kok sakit. Pergi nih obat di rumah sakit, pergi di puskesmas periksa
Oh, kalau hasilnya negatif berarti tidak sih. Oh. Oke. Gejala yang terakhir itu ini yang sudah biasanya bikin stres nih. Bikin tidak enak nih, kita makan tidak enak tidur, demam. Demam lebih dari 38 derajat sementara sudah minum paracetamol, sudah minum apa nih banyak nih obat tuh dan tidak turun-turun. Nah, sudah nih kasih tahu nih ke puskesmas. Atau tidak panggil ibunda kita yang cantik ini. Nanti datangi Kak di rumahnya. Coba berdiri dulu, Cinta. Ini program BRTB-nya kita. Jadi, bukan jadi kalau ada misalnya kasus suspek, nanti hubungi dia saja. Nanti dia yang pergi bawakan pot-pot. Minta dahaknya. Tapi kalau dibawakan, jangan tidak diambil. Percuma dong dikasih. Nah, ingat, semua penyakit tidak hanya itu dipakai untuk screening. Kalau dia bukan TB, tidak masalah, kita obati biasa. Tapi kalau dia TB, itu harus dapat pengobatan TB. Kalau tidak, kasihan setengah mati. Itu ya Pak? Ingat. Jadi ingat kembali ini gejalanya ya. Ada batuk berdarah, sesak napas, berat badannya berkurang, keringat malam, dan demam. Kalau sudah dapat, apa yang harus dilakukan? Periksa ke puskesmas atau pelayanan kesehatan terdekat. Ya, kalau di kita di sini kan dekat di puskesmas tuh tidak harus 3 kilo, 1 kilo saja. Jadi semua langsung ke puskesmas saja. Nah, kalau tidak ketemu saya bisa ketemu yang satu ini. Ya, penanggung jawab programmernya supaya dia yang ambil potnya, dia nanti yang periksa. Ya, oke, next. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih, bagaimana cara kita mencegah? Sebelum kita bilang mengobati, bagaimana cara kita mencegah dulu ya? Yang pertama, makan makanan yang bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi, makanan bergizi ini saya tidak patok yang harus 5 sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Toh? Atau isi piringku atau yang bagaimana? Tidak. Yang penting adalah pada saat di dalam makanan itu ada zat penting yang harus kita makan. Yang pertama ada nasi, karbohidrat. Jadi mau nasi, mau kaswami, mau jagung, mau apa lagi, sagu, sama semua. Ya, jadi itu namanya karbohidrat. Terus yang kedua harus ada proteinnya. Proteinnya itu tidak harus yang mewah-mewah, bisa ada ikan, bisa ada telur, bisa ada tahu, bisa ada tempe. Semua produk laut itu proteinnya tinggi. Ya. Terus yang ketiga ada lemak. Biasanya kalau sudah ada yang dua ini, lemaknya pasti sudah ada. Hanya kurangi, jangan sampai dia muncul kolesterol. Ya. Jadi kurangi goreng-goreng. Sekedar penyampaian info. Minyak kampung yang dibikin itu tidak ada kolesterol. Itu kolesterolnya 0. Jadi kalau mau kasih kurang kolesterol, ubah minyak goreng dari minyak goreng curah atau minyak goreng sawit ke minyak kelapa. Ada lagi namanya minyak biji matahari, minyak jagung. Hanya di sini itu tidak ada. Yang paling gampang kita dapatkan itu minyak kelapa yang asli bikin. Itu kolesterolnya 0. Kalau kolesterol, percaya saya, ganti itu minyaknya 1-2 bulan terakhir kembali kolesterolnya. Ya. Terus yang kedua, membuka jendela agar rumah mendapatkan cukup sinar matahari dan udara segar. Kan rata-rata rumah di sini tidak terlalu tinggi toh, ya kan, tidak termasuknya jaraknya ini tidak terlalu besar toh. Jadi bikin ventilasi begini. Kalau misalnya sudah ada, jangan dibiarkan tertutup terus itu jendela. Ya, jadi dibuka karena ventilasi dan udara yang berganti itu sangat besar pengaruhnya terhadap penularan TBC. Kenapa? Karena kalau ada yang sakit gak keluar dan tidak keluar, maksudnya tiba-tiba dia bersin secara tiba-tiba, itu dia masuk udara yang dari luar dan berpindah udaranya dan kena matahari, mati rumahnya. Ya, jadi jangan, kan kadang itu banyak di jendela di rumahnya, tapi tidak pernah ada buka. Nah percuma kalau bikin jendela, dan jendela itu dibuka supaya sirkulasi. Ya. Minimal 1 kali 2 kali sehari dibuka. Pagi dibuka, sore hari dibuka, malam ditutup.
supaya dia masuk udara. Sinar ultraviolet yang bikin kita flek-flek itu ibu tahu, itu bagus jaga kita dari tuberkulosis. Ya, jadi jangan takut. Terus yang ketiga, menjemur alas tidur agar tidak lembab. Nah, kenapa ini? Ini sebenarnya paling penting yang punya pasien, yang punya keluarga yang terkena TBC atau yang punya keluarga ternyata dia batuk-batuk lama atau lagi sakit. Kenapa? Karena kasur itu rentang di situ tempat-tempatnya penularan. Mulai dari segala jenis macam cairan, entah itu keringat, entah itu bersin, entah itu air dari mana-mana, itu ada di kasur. Jadi paling sering berapa kali seminggu ganti spray di sini? 3 minggu. Jangan ya, karena kadang bukan karena TBC-nya, tapi karena spraynya tidak diganti, akhirnya muncul alergi, jadilah batuk-batuk. Lama-lama alergi, jadilah TBC. Ya, penting itu ganti dan jemur alas tidur minimal atau minggu sekali. Ya, selanjutnya yang nomor 4. Yang nomor 4 ini paling penting ibu-ibu, vaksin. Fokus dulu ibu-ibu. Oke, sambil lari dulu ya. Yang nomor 4 ini paling penting. Siapapun yang punya anak yang baru lahir umur 1 bulan, ya, maksimal 2 bulan, harus divaksin namanya BCG. Yang tahu di sini itu yang kecil, yang bikin ada bekasnya, kadang-kadang dia bikin banana sedikit, itu paling penting. Kenapa? Vaksin BCG itu bisa 70% melindungi dari TBC. Melindungi dari TBC itu artinya mengurangi kemungkinan dia terinfeksi. Yang kedua, mengurangi kemungkinan terjadinya komplikasi TBC. Jadi kalau ada yang bekas-bekasnya entah sebelah kiri, sebelah kanan, entah di paha yang jelek, itu vaksin BCG. Karena ada berbekas soalnya. Nah, jadi vaksin. Bayi-bayi yang tidak divaksin, kemungkinan dia akan terkena TBC. Ancaman TBC ini bukan hanya dia pas anak-anak, ancaman TBC ini sampai dia meninggal. Jadi pas sampai dia meninggal itu dia masih terancam, kapan dia kena, kapan dia ketemu sama orang yang sakit, dia masih bisa. Bukan karena nanti dia kecil saja baru dia terancam, tidak. Jadi kita di sini hidup dengan bakteri TBC di mana-mana. Jadi sebaiknya divaksin memang dari dia masih kecil. Ya, bagaimana angka vaksinasinya kita? Kayaknya BCG karena di sini kan masih budayanya masih tinggi juga toh. Ada yang 4 bulan baru anaknya dibawa. Jadi diingatkan ya, kenapa? Karena beda, BCG agak beda dengan yang lain ya. Kalau BCG tidak dapat BCG 1-2 bulan, tidak bisa kita 3 bulan kita BCG. Kenapa? Dia harus uji tuberkulis dulu. Harus diperiksa lagi, di mantu tes namanya. Dan mantu tes itu nggak ada di sini. Sudah ada di dinas dong? Ada di dinas, ada kabar baiknya ada di dinas. Bisa kita tuberkulis. Tapi kalau kita tuberkulis sakitnya 2 kali. Setengah mati. Dan setengah mati. Betul, karena prosesnya tuh sakit. Jadi 2 kali disuntik. Disuntik di bilangan daerah tegangan. Ya. Jadi beda ya. Kalau vaksin yang lain terlambat 1 bulannya bisa kita vaksin lagi, tidak ada masalah. Toh 1 bulan 2 bulannya, tapi kan tetap harus divaksin ya. Bukan saya bilang harus ditunda yang lain, tidak. Tapi kalau TBC ditunda, jangankan 1 bulan, ditunda saja lebih dari 2-3 minggu dari jarak 1 bulannya, dan dia kena paparan kontak, maka saya tidak berani untuk melakukan vaksinasi BCG langsung. Oh iya. Saya sudah cas itu. Jadi dia harus dimantu tes ibu-ibu. Dan kalau dimantu tes itu nyerinya luar biasa. Nyerinya luar biasa dan sama kayak BCG, jadi kayak dia BCG 2 kali. Ya? Oke. Yang selanjutnya olahraga teratur, dan yang ketiga, yang terakhir adalah tidak merokok. Kenapa tidak merokok? Merokok itu membuat adanya luka-luka atau lesi-lesi kecil di dalam paru-paru, dan itu dia paling suka kuman TBC. Jadi kalau TBC yang terkena wanita, kemungkinan sembuhnya lebih bagus.
Tapi kalau TBC yang kena laki-laki, kemungkinan sembuhnya lebih lama. betul sekali. Jangan marah bapak-bapak, tapi memang begitu kenyataannya. Karena lesi-lesi dari rokok tadi. Cuma yang perokok lebih parah lagi kalau yang kena perokok pasif, lesinya lebih banyak lagi. Oke, lanjut. Yang atas. Toh? Oke. Jadi ini 5 langkah stop TB. Ini sama kayak yang tadi. Jadi ada namanya 3S, 2J. Yang satu siap vaksin BCG, kedua siap periksa kontak, yang ketiga siap berhenti merokok, yang keempat dan kelima jaga kebersihan dan jaga jendela terbuka. Yang saya akan jelaskan adalah siap periksa kontak, ya. Siap periksa kontak ini artinya ketika kita dapatkan satu kasus di dalam keluarga, maka satu rumah itu adalah kontak positif. Ya. Jadi satu rumah yang berada di dalam satu pasien itu satu rumah masuk dalam kategori kontak positif dan semua harus diperiksa. Ya. Diperiksanya itu minimal 1 kali, terus kemudian diperiksa lagi 3 bulan kemudian sampai dia selesai berobat. Jadi tidak hanya 1 kali kalau saya. Pedomannya memang kadang hanya 1 atau 2 kali toh. Tapi kalau saya secara pribadi berdasarkan pengalaman kerja beberapa tahun ini, dia diperiksa sama seperti pasiennya. Sampai pasiennya selesai sembuh, baru kontaknya dinyatakan bebas dari ancaman TBC. Itu disebut siap periksa kontak ya. Jadi yang ada kasus di dalam rumahnya itu ada pasien TBC, maka nanti saya sama ibu kita Dana akan masuk, datang ke rumah dan akan meminta dahaknya untuk diperiksa. Jadi yang ada kasus ya. Kebetulan di Kabita ini ada berapa kasus di Kabita? 1 sekarang, Pak. Satu kasus yang putus berobat. yang putus berobat. Satu masih lagi berobat, 1 putus berobat. Oh iya. Jadi yang ini Pak Desa, yang putus berobat ini yang harus setengah mati. Nanti kita bicarakan di belakang. Ya. Jadi yang ada 1 kasus selain di Kabita di mana lagi? Di Kapota. Oke. Jadi Kapota Utara, tapi yang Kapota Utara udah langke orangnya. sudah pergi. Tapi masih ada kontaknya toh? Iya, masih berlanjut berobat. Agustus baru selesai berobat. Oke. Jadi ini yang ada kasus berarti 3 desa. Kabita, Kapota Utara. Ya. Jadi yang ada tadi kasus tadi kita akan datangi semua, kita akan periksa. Kenapa? Karena ini sumber infeksi. Dia bentuknya adalah fenomena gunung es. Fenomena gunung es itu yang kelihatan yang sakit hanya beberapa, tapi sebenarnya kumannya itu ada yang punya berapa banyak orang. Hanya dia namanya sifatnya laten. Laten itu artinya tidak menularkan. Sementara nanti pas dia sakit baru dia menularkan. Ya. TB ini sama kayak DM. DM penyakit gula. Sama kayak tensi. Dia itu penyakit yang sifatnya lama. Makanya selain dia lama, kan kalau gula sama tensi tidak menular. Tapi kalau TB yang menular. Hah? Gimana Pak? Ya, begitu. Jadi nanti mohon koordinasinya. Maksudnya kalau ada yang punya keluarga, mohon koordinasinya. Kita tidak bikin apa-apa, hanya kita minta hak saja. Oke. Lanjut next. Oke. Ini sama kayak tadi cara mencegahnya. Nah, untuk pasiennya, salah satu untuk mencegah penularannya adalah minum obat secara teratur. Nah, minum obat secara teratur itu mengurangi penularan karena dia mengurangi jumlah kuman yang ada di dalam badannya. Nah, jumlah kuman yang ada di dalam badannya ketika dia minum obat secara teratur, dia bisa sampai hilang semua, sampai sembuh. Nah, di situ dia tidak menularkan. Tapi kapan? Jadi begini, dia kayak 2 belah mata pisau. Kapan tidak minum? Nah, ada yang namanya kasus putus berobat. Kapan dia tidak minum? Bukan dia tambah sembuh, tidak. Dia tambah banyak kumannya dan tambah ganas. Ada namanya kasus MDR TB, multi drug resistant TB. Kalau sudah ini, seumur hidup minum obat. Kenapa seumur hidup minum obat? Karena pengobatan yang ada tidak sanggup untuk menghilangkan. Maka obatnya itu diminum untuk mengurangi risiko penularan. Jangan sampai kejadian ini.
Wakatobi kalau nggak salah MDR itu sudah lumayan banyak. Hanya untuk Kapota belum ada. Jangan sampai ada. Obat TB itu keras ibu. Sudah pernah lihat toh? Pernah ada yang pernah lihat? Tidak boleh contohnya di obat TB itu besar, kayak pil kapsulnya ibu hamil itu, tapi lebih besar lagi. Dia itu 4 kali lipat, 3 kali lipat besarnya dibanding obat biasa. Dan diminum itu tidak 1 biji per berat badan. Paling sedikit itu 1 kali itu 3 tablet. Dan sebaiknya itu diminum pada kondisi perut kosong. Bayangkan nih, tidak ada kosong perutnya, habis kita minum obat TB 1 kali. Kasihan. Tapi mau di apa? Obatnya hanya itu, regimennya hanya itu. Kalau mau yang kecil-kecil yang terpisah, yang bukan kombinasi, tapi banyak tabletnya, 4-5 biji, mau? Toh? Kedua, menutup mulut saat batuk dengan lengan. Nanti kita bahas bagaimana cara etika batuk. Ini bukan hanya untuk pasien, untuk semua. Jadi kalau kita batuk itu tidak hanya tidak. Itu keluar semua virus. Makanya saya jaga jarak, jangan sampai keluar virus. Oke, terus yang ketiga tadi tidak membuang dahak sembarangan. Keempat, buang dahak di lubang WC. Ini paling aman. Buang dahak di lubang WC. Tapi kan tidak mungkin ada kita jalan di tengah jalan. Saya cari pun dulu WC baru sampai dibuang dahak. Tidak tahu. Maksudnya pergi saja buang di tempat yang kira-kira tidak ada orang yang lewat situ. Terus yang terakhir ventilasi udara yang baik. Saya kita tekankan lagi ventilasi. Pokoknya buka terus. Ya. Next. Oke, kita masuk di pengobatan. Prinsip pengobatan TB adalah 2 bulan, 2 tahap, bukan 2 bulan, 2 tahap. Dan obatnya itu gratis. Ya. Tidak ada itu obat TB yang berbayar, tak ada. Berbayar itu kecuali kita pergi di spesialis penyakit dalam. Kalau pergi di spesialis penyakit dalam tuh baru ke 1 strip, baru untuk 10 hari sudah nggak kasih 400.000. Tapi kalau ke puskesmas itu gratis semua sampai sembuh, bahkan sampai pemeriksaan itu gratis semua. Kalau tidak bisa diperiksa di sini, nanti kita antar sampai ke bawah-bawah untuk melakukan pemeriksaan di sana. Nanti kita koordinasikan bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan pengobatan, supaya bisa ditentukan dia kasusnya resisten atau tidak. Kalau ada kita punya kasus begitu. Tapi kalau baru kasus yang muncul 1 kali, itu kan masuk. Jadi nanti dia ada 2 kategori, tapi saya tidak jelaskan di sini karena itu bukan bahan yang untuk kader. Ya? Jadi untuk TB itu obatnya gratis sampai sembuh. Ya. Jadi tidak ada itu namanya mau diminta itu harganya obat TB, tidak ada. Tidak ada ya. Jadi pokoknya datang di rumah sakit kamu saja. Terus di sini salah satu yang saya mau tingkatkan itu banyak sekali di sini di Pulau Kapota yang sakit penyakit tidak menular kayak gula. Penyakit di antara tensi, gula dan kolesterol yang paling erat kaitannya sama TBC itu gula. Dan 2 orang kena DN dan TB. Kenapa saya bilang setengah mati? Ini kayak 2 mata pisau lagi. Pertama, orang TBC itu harus makan banyak. Harus makan sebenarnya 2 kali lipat dibanding yang kita makan. Kenapa? Karena di badannya ini supaya dia hantam itu kuman-kuman TB dia harus makan banyak. Tapi orang TB, orang DM, orang gula itu tidak boleh makan banyak. Bukan makan banyak dalam artian karena kan makanan yang kita sekarang rata-rata pasti gulanya tinggi. Nah caranya apa? Jadi berobat dua-duanya. Setiap kali kontrol itu kita kontrol dua-duanya. Harus minum obat gula, harus minum obat TB. Dan kalau sudah gula ketemu TB biasanya lebih lama. Karena orang yang sakit gula itu toh imunnya dia turun. Turun, naik, turun, naik, turun, naik. Terus satu kebiasaan yang saya agak sedikit garis bawah di sini, kalau sudah pakai Ajinomoto jangan bilangin kasih Meloiko. Nah, kalau sudah pakai Ajinomoto sedikit garamnya, sedikit Meloikonya, atau tidak jangan dipakai Roiko. Ya. Karena saya datang di sini 1 kali saya ikut poningku, saya shock. Tidak, bukannya aneh ibu, karena nanti itu terkait dengan banyak penyakit yang muncul dari garam dan MSG, cin, ya. Terus
TB itu ada 2 tahap, ya. Tahap 1 tahap awal, sama yang tahap 2 tahap lanjutan. Ya, tahap 1 itu selama 2 bulan, tahap 2 itu selama 4 bulan. Jadi jumlahnya kurang lebih bisa sampai 6 bulan. Tapi pengobatan dia bisa diperpanjang kalau pada saat tahap 1 setelah dilakukan, kan setelah selesai tahap 1 yang 2 bulan, kita lakukan lagi pemeriksaan lanjutan. Kalau hasilnya masih positif, maka kita sisipkan lagi 1 bulan. Begitu terus sampai dia tidak positif. Jadi syaratnya melewati tahap 1 harus positif, harus negatif. Harus negatif itu hukumannya. Terkait sedikit pemeriksaannya, jadi kalau habis diambil darahnya, diperiksa di mikroskop, dijumlahkan nih berapa banyak kumannya. Kalau kumannya itu banyak, dia jadi positif 3. Nah, positif 3 itu yang hati-hati. Atau positif 4++ lah. 3 ke atas yang sudah tidak anu nih. Itu dia berbicara sedikit begini, udah keluar. Kalau berbicara sedikit sudah keluar. Tapi dia kalau positif 2, positif 1 bukan berarti dia tidak anu toh. Cuma hati-hati. Ya. Jadi takut tuh begitu. Jadi pengobatannya itu paling sering 6 sampai 12 bulan. Kalau sudah lewat 12 bulan dia bukan lagi kategori 1. Dia sudah masuk kategori 2. Kalau kategori 2 itu lebih parah lagi. Dia apa? Disuntik. Berapa hari? 2 bulan. Setiap hari. Coba bayangkan toh. Jadi dia kalau sudah gagal 6 sampai 12 bulan, 12 bulan yang belum obat ternyata gagal. Jangan 12 bulan. Kalau saya lebih ambil jaga-jaga 8 bulan saja. 8 bulan dia tidak berhasil. Pertama saya cek dulu resisten 3. Kalau tidak resisten masuk kategori 2. Di sini saya belum dapat, tapi dulu di Kalimantan saya dapat. Setiap hari nggak datang suntik. Baru suntiknya itu kayak bagaimana ibu? Tidak ada apa-apanya itu suntik KB. 2 kali lipatnya suntik KB 3 bulan. Baru suntik KB kan tidak beli. Itu masuk. Itu manis. Jadi itu makanya kenapa saya bilang perhatikan ini barang. Kalau gagal masih mending kalau gagal maksudnya pasiennya kita bicara belak-belakan saja ya. Ini kalau gagal pasiennya terus meninggal sudah tidak simpan apa. Kalau sebelumnya meninggal disimpankan kalau lagi anak-anakmu. Saya kasih anu, itu berbahayanya TB, beda sama yang lain. Menderita pasien ibu. Cuma gue kalau masuk kategori 2, 60 hari orang disuntik. Loh? Terus selanjutnya, kalau TB selalu harus ada PMO, pengawas minum obat. Nah, pengawas minum obat ini orang yang paling terdekat. Suami, orang tua, dan lain-lain. Jadi pastikan dia minum setiap hari, setiap pagi. Oke, lanjut. Next. Oke, ini etika batuk ya ibu. Tutup hidung dan mulut dengan tisu ketika batuk atau bersin. Ya, dengan tisu. Tapi kalau misalnya tidak ada tisu, pakai lengan. Kan kalau kita ketemu matahari dia mati. Kalau pakai tangan, tangannya langsung dicuci. Jangan assalamualaikum. Jangan ayo nak, ini. Cium tangan, jangan. Sampai itu. Bayangkan 1 kali, jadi 4 batang saja, 4 kuman saja dia masuk, baru kita lagi sakit, itu sudah tertular. Kalau kita begitu, baru batuk begitu, berapa yang keluar itu? 1 juta. Iya, 1 juta kuman yang keluar. Jadi bayangkan nih, berapa yang mau hidup anak-anak, berapa yang mau hidup keluarga. Toh? Tadi tutup dengan baju atas, buang tisu yang sudah dipakai, cuci tangan. Cuci tangannya bukan hanya dengan air. Nah pikir air nggak lewat dan keluar juga itu kuman, tidak. Pas keluar air bisa aja. Air mau ketemu lagi air, tidak. Harus pakai sabun ibu. Mau pakai sunlight kan tidak masalah, mau pakai sabun batang kan tidak masalah, pakai sabun. Ya, kalau tidak ada alkohol itu, ya. Terus pakai masker kalau batuk. Kalau tidak
masker medis, pakai masker biasa. Kalau tidak ada juga masker, cari kain kecil. Ya, banyak hal yang bisa kita pakai untuk mulut saat keluar. Kenapa? Kan kita sayang, kita punya keluarga, kita sayang diri kita. Oke, next. Terakhir kita cuci tangan. Nah, cuci tangan itu ibu bukan hanya begini. Nah, toh cuci tangan yang paling aman begini. Toh, mari kita simulasi semua. Coba. Ayo, cuci tangan. Toh, sudah bosan lihat cuci tangan. Jadi begini, terus begini. Tapi jangan kayak saya pakai cincin. Lepas dulu semuanya. Terus begini, gini. Pokoknya semuanya. Toh, gimana lagi? Begini. Kuku. Ini kadang-kadang dia tidak terikut. Kalau sudah biasa itu tidak lama. Selesai. Dia paling 60 detik 1 menit. Ya. Jangan begini biasanya itu tuh ada baskom. Sudah. Semangat. Jangan. Baik, jadi bisa lagi. Terus kapan? Nah, kapan waktu cuci tangan? Ya. Kan ada waktu cuci tangannya orang medis, ada waktu cuci tangannya masyarakat biasa. Waktu cuci tangannya orang pada umumnya yang pertama setelah dari jamban. Jadi jangan mentok-mentok selesai suruh yang keluar, tidak. Cuci tangan dulu. Habis dari jamban cuci tangan. Kenapa? Kalau dari jamban itu kan dia keluar dari kotoran. Penularan yang paling sering di kotoran itu sakit-sakit kayak diare. Kita sekalian yang lain tuh hari kita bahas cuci tangan, diare, tipes. Toh, itu penularannya semua dari kotoran. Tidak maksudnya kadang udah keluar, toh habis itu terkontaminasi masuk ke makanan. Nah, itu yang bisa menularkan. Makanya penting kita cuci tangan. Terus yang kedua, setelah memandikan anak yang BAB, yang punya bayi. Toh? Terus yang ketiga, sebelum menghidangkan makanan. Jadi yang ibu-ibu ini sering memasak, sebelum hidangkan makanannya atau sebelum memasak cuci tangan dulu. Oke, yang selanjutnya apa ini? Sebelum memulai makan, cuci tangan. Ya. Kan nggak mau tuh sisa-sisanya kulit itu yang ada telur-telur cacingnya. Kita mau makan tidak, jadi cuci. Dan ingat selalu kuku dipotong. Ya. Karena di sela-sela jarinya itu bisa jadi sumber penyakit. Yang terakhir, setelah memegang hewan yang punya ternak. Banyak penularan penyakit dari hewan ternak. Makanya, bukan saya larang punya hewan ternak, enggak. Saya juga soalnya punya ternak, punya ayam. Tapi, setelah kita pegang, kita cuci tangan dulu. Oke, next. Ya, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Minta maaf sudah terlalu lama bisa bicara. Kira-kira ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan Bu. Ya, makasih kesempatannya. Berdiri. Sebutkan nama, asalnya dari mana? Nama saya Larina dari Desa Kabupaten Utara. Yang saya mau tanyakan itu begini, masalahnya kalau misalnya toh penyakit TBC itu dia pada ibu hamil, apakah berisiko untuk anaknya atau bagaimana? Oke, itu yang kita tanyakan. Iya, itu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu Ibu. Ada lagi pertanyaan? Tanya Ibu, jangan Tanya Ibu. tanya baru. Kalau mau tanya penyakit yang lain juga tidak masalah. Iya, tanya mumpung ada petugas, ada dokternya. Oke. Jangan penasaran nanti di rumah baru sibuk tanya teman-temannya, padahal temannya juga nggak dengar. Oke. Tanya. Kalau belum ada yang lain saya jawab dulu. Jadi tuberkulosis ini dia tidak pindah lewat plasenta. Artinya tidak membuat terinfeksi janinnya. Tapi tuberkulosis ini mengganggu metabolisme tubuh ibu hamilnya. Toh, dia mengganggu metabolisme, dia ambil semua nutrisi di badannya. Kalau sudah diambil semua nutrisi badannya, tidak ada nutrisi ke bayi. Akhirnya bayinya apa? Kekurangan energi. Kalau kekurangan energi jadinya apa? BBLR, berat badan bayi lebih rendah. Masih mending berat badan bayi rendah. Kalau dia terlalu kecil biasanya bisa jadi inisiasi prematur. Atau misalnya lagi lahir prematur, lahir dini, masih mending lagi.
Kalau misalnya ternyata dia akhirnya karena terlalu sedikit nutrisi yang masuk, bisa jadi kematian janin dalam rahim atau KJDR. Iya, masalahnya misalkan tuh pada saat dia lahir apakah dia tertular penyakit itu dalam kandungan? Masih mending ibu kalau dia lahir. Karena kalau dia lahir misalnya, Hah? Kalau menyusui dia tidak tertular lewat susunya. Tapi kan kalau dia menyusui ibunya bicara. Sambil ngomong, sambil makan, sambil batuk. Kan jadi makanya kalau dia kena ibu hamil, kita lihat dulu kategorinya toh. Kalau dia tidak ada efek samping, ini sebenarnya bukan karena toh, tapi jadi kalau tidak ada efek samping yang lain, kita langsung mulai pengobatan. Dan kalau dia sudah lewat trimester pertama, karena ada keluarga yang bisa harus mengobati. tapi pada saat dia hamil, tapi alhamdulillah anak sudah lahir. Nah yang saya tanyakan itu apakah anaknya itu sudah tertular atau tidak? Tidak. Tergantung begini, kita lihat dulu ibunya. TBC-nya itu dia grade berapa? Berapa? Dia sudah diperiksa sekutunya atau belum? Sudah diperiksa belum? Kalau sudah Ibunya sembuh, dan makanya tanyakan. tidak, pas dia hamil ini sudah sembuh TBC-nya. Iya, sudah sembuh dalam masih hamil toh? Masih hamil sudah sembuh. 6 bulan. Iya. Sudah pengobatan 6 bulan, habis itu dia sudah sembuh, masih hamil. Iya. Pas dia lahir sudah sembuh ibunya, tidak masalah. Makasih. Yang bermasalah itu kalau dia masih hamil, dia sementara dia tidak pengobatan, atau dibiarkan saja, itu yang bermasalah. Iya. Tapi kalau dia hamil, dia diobati, lahir baik-baik. Itu maksudnya. Kalau dia diobati, aman. Kalau tidak diobati tadi, masih mending kalau dia lahir. Kalau dia meninggal di dalam. Kenapa? Itu kuman TBC toh kayak zombie, kayak apa? Vampir begitu yang dia makan semua dari dalam. Makanya tadi berat badannya langsung berkurang, lama-lama kurus. Karena dia makan itu, bukan badannya yang dia kasih makan. Yang dia kasih makan kok kuman TBC. Jadi setiap kali makan itu yang dikasih makan bukan badannya, tapi yang dikasih makan itu kuman TBC-nya. Dia tidak kayak HIV itu, dan tidak lewat placenta. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Saya kayak beda, jadi bedakan dia tidak kayak HIV dan tidak menular lewat darah. Yang penting obat. Kalau penyakit kuning itu biasanya bisa menular. Siapa yang mau bertanya? Kita ibu, kenapa hepatitis kuning? Berdiri dulu, sebutkan nama. Ya, kenapa ibu? Supaya kita kenalan. Sudah kenal saya belum? Oke. Apa ibu? Bagaimana? Yang saya tanyakan itu apakah penyakit kuning itu sama jenisnya dengan TBC itu? Beda. Apakah benar atau tidak? Beda. Kalau penyakit kuning dia sebabkan virus. Kalau penyakit TBC dia sebabkan bakteri. Kalau bakteri obatnya antibiotik. Kalau virus obatnya antivirus. Sama kasih bagus-bagus imun. Penyakit kuning itu ada 2 ibu. Paling seringnya sebenarnya banyak jenisnya, tapi yang paling sering itu ada 2, hepatitis A, hepatitis B. Hepatitis A bisa langsung sembuh, tapi dia menular juga. Hanya dia biasanya kalau sudah lewat dari muntah-muntah dan lain-lain dia sudah tidak menular. Tapi yang parah itu hepatitis B. Tidak tahu tuh, belum pernah semua cek HB-SAB-nya tuh. Karena begini model tapi itu ada itu yang positif hepatitis diwaspadai. Dia lebih lama kalau hepatitis B. Dan dia kemungkinan komplikasinya lebih besar. Nanti kita sosialisasi lagi tentang hepatitis. Oke, sudah siap, sudah tidak ada lagi pertanyaan? Kayaknya sudah mulai capek. Ya, bagikan post test. Yang tadi yang dapat yang Sama soalnya. Yang tadi jawab. Baru sekarang isinya harus benar. Jawab yang tadi. Kan sudah dapat sudah dapat pencerahan. Nah, jadi sekarang harus benar. Kalau tadi tidak benar tidak apa-apa. Tidak, yang menjawab yang tadi. Nggak ditutup lagi. Selesai dong post test. Partisipasinya nanti insya Allah kalau tidak 1-2 hari ini 3 hari kita saya invite di grup. Nanti tadi ya kalau ada keluhan, ada yang mau ditanyakan, bisa lewat grup. Nanti di grup itu adminnya semua orang puskesmas. Kalau tidak bisa malu misalnya bertanya di grup,
japri pribadi, SMS pribadi, chat pribadi. Nanti di grup pribadi ada grup WA atau sudah tahu pakai WA semua. Nanti japri pribadi saja. Tapi kalau konsultasi mengenai kesehatan dan lain-lain, datang di puskesmas, ya. Karena khusus konsultasi kesehatan pribadi, selain dari TBC, saya layani di puskesmas di jam kerja. Kalau saya tidak datang, WA saja. Jam kerja itu pasti saya standby-kan HP untuk menerima konsultasi. Terus jam kerjanya itu jam berapa sampai jam berapa? Jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Luar dari itu tunggu hari selanjutnya. Ya. Oke, kita saling memahami dan saling mengerti, Ibu-ibu. Terima kasih banyak atas kesempatannya sudah datang hari ini. Mohon maaf kalau ada perkataan, ada kekurangan, terutama keterlambatan. Minta maaf yang sebesar-besarnya karena saya pribadi juga cuma manusia biasa, dan semoga semua yang datang di sini diberikan diijab, maksudnya diberikan yang terbaik, terus dikabulkan semua doa-doanya, bernilai pahala. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.